Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Di video kali ini, film yang akan kita bahas berjudul My Lovely Angel yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang pengusaha agensi yang harus merawat anak karyawannya yang meninggal dunia demi mendapatkan asuransi kematian yang jumlahnya cukup banyak. Namun, anak yang harus ia rawat ternyata mengalami tunanetra sekaligus tunarungu. Bagaimana kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria bernama Jae-sik yang merupakan seorang pengusaha agensi artis. Namun usahanya bisa dibilang sangat kecil. Ia bahkan tak memiliki kantor untuk usahanya itu. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon yang mengabarkan jika salah satu karyawannya meninggal dunia. Sesampainya di rumah sakit, petugas menyerahkan barang-barang wanita itu kepada Jae-sik. Petugas juga memberitahu jika wanita itu hanya memiliki seorang putri berumur sekitar 7 tahun. Selesai pemakaman, Jae-sik mengecek HP si wanita, namun belum ada pihak keluarga yang menghubungi. Diketahui juga bahwa mendiang karyawannya memiliki hutang kepadanya. Esoknya, Jae-sik memutuskan mengecek ke rumah mendiang karyawannya. Tak disangka rumahnya sangat berantakan. Tiba-tiba, seorang gadis kecil bernama Yun-ha muncul dari toilet dan mengambil sebuah roti, lalu memakannya di kolong. Jae-sik mencoba menanyainya, namun Yun-ha tetap diam sambil memakan roti itu. Bahkan anak itu seperti menganggap Jae-sik tak ada. Disinilah Jae-sik menyadari jika Yun-ha menyandang tunanetra sekaligus tunarungu. Jae-sik lalu mencoba menelpon suami karyawannya, namun pria itu malah berkata bahwa mereka sudah bercerai sebelum akhirnya teleponnya dimatikan. Saat Jae-sik sedang merokok, Yun-ha mengira jika ibunya telah pulang dan segera memeluknya. Namun saat ia meraba muka Jae-sik, ia menyadari jika itu bukanlah ibunya. Jae-sik berusaha menahan Yun-ha, namun jarinya malah digigit. Tiba-tiba, pemilik kontrakan datang untuk menagih uang sewa. Wanita itu mengira jika Jae-sik adalah ayah Yun-ha. Namun setelah Jae-sik memberitahu tentang kematian karyawannya, pemilik sewa pun ikut prihatin dan mengizinkan mereka tinggal sampai ada orang yang menyewa. Setelah pemilik sewa pergi, Jae-sik mencoba mencari barangkali ada perhiasan atau barang berharga lainnya. Ia menemukan dokumen sewa yang terdapat asuransi kematian sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian saat Jae-sik pulang untuk mengurus dokumen itu, ia diberitahu jika ia telah diusir dari kontrakannya karena menunggak selama 2 bulan. Akhirnya, Jae-sik memutuskan kembali ke rumah Yun-ha dan tinggal di sana. Setidaknya untuk 1 bulan, Jae-sik dan Yun-ha harus menjadi ayah dan anak agar bisa mencairkan asuransi kematian ibu Yun-ha. Esoknya, Jae-sik bertanya kepada para karyawannya bagaimana cara merawat anak kecil. Mereka mengira jika Jae-sik sedang mendekati seorang janda. Sepulang kerja, Jae-sik mencoba menarik perhatian Yun-ha dengan makanan. Namun, Yun-ha lebih memilih memakan stok roti di meja. Jae-sik pun mendapat ide membuang semua roti itu agar Yun-ha mau memakan makanan yang dibelinya. Namun siapa sangka, Yun-ha malah berteriak histeris saat menyadari stok roti di meja telah hilang. Karena merasa bersalah, akhirnya Jae-sik membeli beberapa roti lagi. Namun, Yun-ha tiba-tiba tertarik dengan aroma makanan Jae-sik dan memakan makanan miliknya yang membuat Jae-sik harus bersabar menghadapi tingkah bocah itu. Beberapa hari kemudian, Jae-sik ditelepon pemilik sewa yang mengatakan jika agen properti akan datang untuk membersihkan rumah itu. Jae-sik segera menyuruh Yun-ha untuk ganti baju karena baju yang dipakainya sudah kotor dan bau. Namun, jarinya malah kembali digigit. Karena tak mau berurusan, akhirnya Jae-sik lebih memilih kabur. Tapi ia teringat jika HP-nya tertinggal. Saat hendak mengambil HP, ternyata agen properti sudah di depan pintu. Mau tak mau, akhirnya ia membiarkan mereka masuk dan membersihkan rumah. Melihat Yun-ha yang tak terawat, si pemilik sewa memarahi Jae-sik dan menyuruhnya memandikan Yun-ha. Siapa sangka Yun-ha ternyata mau menuruti Jae-sik. Namun kini Jae-sik kembali dibuat bingung karena ia tak pernah memandikan anak-anak.
Apalagi para agen properti mengira jika Jae-sik adalah orang jahat yang memanfaatkan Yun-ha. Pemilik sewa yang tak tahan pun memarahi Jae-sik karena ia tak bisa memandikan anaknya sendiri dan mengajarinya cara memandikan anak. Suatu malam, Yun-ha tiba-tiba muntah. Jae-sik yang menyadari jika Yun-ha demam segera membawanya ke klinik. Singkat cerita, Jae-sik mendaftarkan Yun-ha ke kelas disabilitas. Namun, Yun-ha tak bisa beradaptasi di kelas tunanetra maupun tunarungu. Staf di sana berkata jika mereka tak memiliki kelas untuk penyandang buta tuli. Akhirnya, Jae-sik mengajari Yun-ha sendiri menggunakan mainan huruf. Siapa sangka, ternyata Yun-ha justru lebih cepat memahami ajaran Jae-sik. Ikatan mereka berdua pun perlahan makin erat. 이응, 동그라미. Tiba-tiba, beberapa orang bank datang dan menyita barang-barang di rumah itu karena hutang ibu Yun-ha telah jatuh tempo. Mereka juga menyita barang Jae-sik karena ia mengaku sebagai suami ibu Yun-ha lewat kawin adat, termasuk asuransi kematian milik ibu Yun-ha. Nasib sial Jae-sik tak sampai di situ. Perjanjian dengan kliennya pun dibatalkan karena masalah tempo hari. Saat pulang, Yun-ha ternyata sudah menyambutnya di depan pintu. Namun Jae-sik yang sedang mengalami hari buruk pun melewatinya begitu saja, yang membuat Yun-ha cemberut. Hutang yang dimiliki Jae-sik juga membuat kartu kreditnya diblokir. Bahkan di dompetnya, kini hanya tersisa beberapa lembar uang saja. Besoknya Jae-sik mencoba meminta pekerjaan ke klien yang lain. Namun klien itu berkata jika koleganya yang bernama Chol-jin telah mengambil alih bisnis Jae-sik. Karena merasa dikhianati, akhirnya Jae-sik menemui Chol-jin untuk menanyakan maksud dari tindakan Chol-jin. Ternyata, Chol-jin melakukan itu karena Jae-sik memiliki hutang kepadanya. Dan sebagai bentuk jaminan, Chol-jin mengambil alih bisnis Jae-sik. Bahkan, Chol-jin menghina Jae-sik di depan para anak buahnya dengan berkata jika mereka malas, maka mereka akan bernasib seperti Jae-sik. Sementara Jae-sik hanya bisa terdiam mendengar perkataan Chol-jin. Suatu malam Jae-sik mendapati Chol-jin yang mabuk sedang merayu mantan karyawannya. Ia yang masih memiliki dendam segera menghampiri Chol-jin dan menghajarnya di tempat. Jae-sik yang gelap mata bahkan hendak menghabisi Chol-jin. Namun mantan karyawannya segera menyuruh ia pergi sebelum masalah makin runyam. Saat di rumah, Jae-sik tak sengaja melihat screenshot chat antara ibu Yun-ha dan bibinya. Isi chat itu, si bibi meminjam uang kepada ibu Yun-ha dalam jumlah ratusan juta. Esoknya Jae-sik memutuskan pergi ke daerah tempat bibi itu tinggal. Ia bahkan membuat selebaran wajah si bibi, namun karena daerah itu sangat luas, membuat ia kesulitan menemukan bibi itu. Ia bahkan sampai menanyai petani yang berada di tengah sawah. Saat kembali ke mobil, ia mendapati jika Yun-ha sudah tidak ada. Jae-sik yang panik segera mencari. Namun Yun-ha ternyata sedang bersama kakek petani dan seekor anjingnya. Kakek itu bahkan memberikan makan karena melihat Jae-sik yang seperti belum makan seharian. Kakek itu lalu menawari Jae-sik untuk menginap saja di pondok tamu miliknya. Tentu saja Jae-sik mau, namun Jae-sik justru dimanfaatkan untuk bekerja di tempat si kakek. Ia tak dibayar, namun hanya diberi beberapa telur ayam dan kentang rebus sebagai imbalan. Yun-ha lalu memakan kentang rebus itu. Ia mengepehkan kembali dan menjejalkan kepada Jae-sik. Jae-sik merasa hal itu menjijikan dan memilih menghindarinya. Hal itu membuat Yun-ha cemberut. Karena tak mau dimanfaatkan, Jae-sik memilih pergi dari tempat si kakek. Di perjalanan, Yun-ha kehausan, namun mereka tak dapat menemukan toko. Jae-sik melihat perkebunan semangka dan mencuri semangka di sana. Tanpa ia sadari, perbuatannya terekam CCTV. Mereka lalu memakan semangka itu di pinggir sungai. Selesai makan semangka, mereka bermain air. Namun tiba-tiba, seorang wanita muncul dan mengatakan bahwa Jae-sik telah mencuri semangkanya. Wanita itu bernama Yun-jo. Yun-jo berkata seorang ayah harusnya menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Jae-sik pun berkata jika ia bukanlah ayah dari Yun-ha. Ia sedang mencari seorang wanita yang berhutang kepada ibu Yun-ha. Yun-jo tetap menyalahkan perbuatan mencuri Jae-sik.
apalagi sampai merusak semangka yang lain. Awalnya, Jae-sik membantah jika ia merusak beberapa semangka. Namun setelah Yoon-jo memperlihatkan video dari CCTV, membuat Jae-sik tak bisa mengelak. Karena perbuatannya, Jae-sik dihukum bekerja membantu para petani memanen beberapa semangka. Karena tak terbiasa, Jae-sik justru menjatuhkan semua semangka yang sudah dikumpulkan. Selesai bekerja, Jae-sik yang lelah beristirahat di dalam mobil. Yoon-ha yang bosan mengajaknya bermain. Namun karena hari sedang hujan, Jae-sik pun menolak ajakan Yoon-ha. Melihat Yoon-ha yang cemberut, akhirnya Jae-sik mau menuruti keinginan anak itu untuk bermain hujan di luar. Mereka juga bermain membuat huruf dari tanah liat. Yoon-jo lalu mengajak mereka untuk makan malam di rumahnya bersama ayah Yoon-jo. Saat sedang makan, Yoon-ha kembali melepaskan makanannya dan memberikan kepada Jae-sik. Tentu saja Jae-sik kembali berkata jika hal itu menjijikan. Namun ayah Yoon-jo berkata jika Yoon-ha pasti sangat menyayangi Jae-sik. Jae-sik pun bingung dengan perkataan ayah Yoon-jo. Ayah Yoon-jo menjelaskan jika seseorang yang mengalami demensia akan melakukan hal itu karena ingin berbagi makanan kepada orang yang ia sayangi. Jae-sik pun tak menyangka jika hal itu adalah bentuk kasih sayang Yoon-ha kepadanya. Tanpa sadar ternyata hubungan mereka ternyata sudah begitu erat. Suatu hari Jae-sik mendapati ayah Yoon-jo yang sedang menaruh sesuatu di samping rumah. Saat ditanya, ayah Yoon-jo malah gugup dan langsung pergi. Jae-sik yang penasaran mengecek benda itu. Namun, Yoon-jo tiba-tiba muncul dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Jae-sik lalu bertanya apakah di sini ada lowongan pekerjaan untuknya dan berapa bayarannya. Yoon-jo menjawab bahwa upah pekerja di sini sekitar 1 juta rupiah. Yoon-jo bahkan menawarkan dicarikan pekerjaan jika Jae-sik mau. Ia bahkan mengizinkan Jae-sik dan Yoon-ha tinggal di pondok tamu miliknya. Anak-anak Yoon-jo bahkan menghadiahkan anak ayam untuk Yoon-ha. Dia juga terlihat senang saat pertama kali menyentuh anak ayam. Singkat cerita, Jae-sik telah bekerja di sana dan Yoon-jo mengupload video keseharian mereka ke YouTube untuk mendapat tambahan uang. Jae-sik juga mengajari banyak hal kepada Yoon-ha. Saat mereka sedang mengobrol di sebuah kafe, tiba-tiba ayah Yoon-jo menelpon dan bertanya di mana ia menaruh barangnya. Yoon-jo tentu saja tak tahu menahu di mana ayahnya meletakkan barangnya sendiri. Mereka lalu membeli baju baru untuk Yoon-ha dan pulang. Di rumah, Yoon-ha nampak senang dengan baju barunya. Kemudian anak Yoon-jo datang dan memberitahu jika ada orang-orang yang mencari Jae-sik. Saat keluar, ternyata orang itu adalah Chol-jin. Maksud kedatangannya untuk membalas dendam atas perbuatan Jae-sik dan menagih hutangnya. Ternyata Chol-jin bisa menemukan Jae-sik lewat video yang diupload oleh Yoon-jo. Jae-sik lalu dibawa ke tempat kosong dan ia dipukuli di sana. Chol-jin mengambil mobil Jae-sik sebagai jaminan dan meminta agar sisa hutangnya dibayar minggu depan. Kini Jae-sik benar-benar terpuruk dan tak memiliki apa-apa. Ia lalu teringat dengan ayah Yoon-jo yang menaruh sesuatu di samping rumah. Saat dicek, ternyata ayah Yoon-jo mengumpulkan uang di sebuah gentong. Bahkan isinya memenuhi gentong itu. Yoon-jo yang melihat wajah Jae-sik babak belur pun kaget dan bertanya ada apa. Namun Jae-sik tak memberitahu apa yang terjadi. Jae-sik lalu bertanya di mana Yoon-ha. Anak Yoon-jo memberitahu jika Yoon-ha pergi bersama ayah Yoon-jo. Mendengar itu, Yoon-jo dan Jae-sik pun panik dan segera mencari mereka. Hingga sore hari, mereka tak dapat menemukan Yoon-ha dan ayah Yoon-jo. Namun, tak lama kemudian mereka melihat keduanya sedang duduk di pinggir jalan menatapi matahari terbenam. Malam harinya, Yoon-ha meraba wajah Jae-sik dan menyadari ia sedang menangis. Seolah-olah menanyakan apa yang terjadi, Jae-sik lalu mengajari kata air mata yang menandakan ia sedang bersedih. Keesokan harinya, Yoon-jo yang pergi ke pondok tamu kaget mendapati tempat itu sudah kosong. Ia lalu menemukan sebuah kertas yang di dalamnya terdapat gambar yang menunjukkan untuk mengecek ke samping rumah. Ternyata Jae-sik memberitahu di mana barang yang kemarin dicari oleh ayah Yoon-jo. Meski memiliki kesempatan, namun Jae-sik tak mengambil uang itu. Jae-sik lalu pergi ke sebuah stasiun. Ia menelpon ayah Yoon-ha dan mengajaknya bertemu. Awalnya, Jae-sik ingin mengembalikan Yoon-ha ke ayahnya. Ayah Yoon-ha bahkan telah menyiapkan sejumlah uang sebagai imbalan karena telah merawat anaknya selama ini.
Namun karena Jae-sik khawatir dan rasa sayangnya yang begitu besar kepada Yun-ha, membuatnya menolak uang dari ayah Yun-ha. Bahkan saat akan pergi, Yun-ha merasa ayah kandungnya adalah orang asing. Jae-sik lalu membawa Yun-ha ke tempat yang lebih jauh lagi. Kali ini ia membawa Yun-ha ke sebuah pantai. Di sana mereka menaburkan abu milik ibu Yun-ha. Mereka lalu menghabiskan waktu dengan bermain bersama layaknya ayah dan anak. Keesokan harinya Jae-sik membawa Yun-ha ke tempat penampungan anak. Ia merasa Yun-ha akan lebih baik tinggal di sini ketimbang hidup bersamanya yang tak jelas arah hidupnya. Ia kemudian mengisi formulir dan menyerahkan ke petugas di sana. Untuk terakhir kalinya, Jae-sik berpamitan dan membukakan roti kesukaan Yun-ha lalu pergi. Yun-ha pun tampak senang menikmati roti itu. Namun ia tiba-tiba meraba sekitar karena merasa keberadaan Jae-sik menghilang. Karena tak kunjung menemukan Jae-sik, ia pun bangkit dari tempat duduknya dan membuang boneka serta roti kesukaannya. Ia lalu berjalan sambil meraba sekitar hingga ke pintu masuk. Namun karena pintu itu sangat berat, membuat Yun-ha tak bisa membukanya. Yun-ha pun terus memukul pintu itu dan menangis sejadi-jadinya karena ia sadar bahwa Jae-sik telah pergi meninggalkannya sendirian. Namun tiba-tiba, Jae-sik sudah kembali dan berdiri di depan Yun-ha. Ia tak kuat hati harus meninggalkan Yun-ha yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Jae-sik lalu membuka pintu itu, namun Yun-ha terus memukuli Jae-sik karena kecewa telah ditinggalkan. Ia lalu menuliskan kata air mata kepada Jae-sik yang berarti Yun-ha sangat sedih ditinggal Jae-sik. Yun-ha lalu menepuk kepalanya yang menandakan ia ingin tahu siapa dirinya. Jae-sik lalu mengajarinya kata Yun-ha, yaitu namanya. Yun-ha lalu menepuk pundak Jae-sik dan menuliskan kata ayah yang membuat Jae-sik sangat terharu. Seperti itulah kisah seorang pria yang awalnya hanya ingin mendapat keuntungan dari seorang anak penyandang disabilitas. Namun siapa sangka ikatan di antara keduanya perlahan justru malah makin kuat hingga hubungan mereka layaknya ayah dan anak. Meski tak memiliki hubungan darah, namun waktu yang mereka habiskan bersama membuat mereka saling menyayangi. Karena keluarga tak selalu mereka yang berhubungan darah denganmu. Namun keluarga adalah mereka yang menjaga dan merawatmu sepenuh hati. Bagaimanapun keadaanmu, keluarga adalah tempat terbaik untuk kembali. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.